يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-18 di dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan seluruh amaliyah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan menjadi sebuah catatan amal soleh di hadapan Allah, menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keberkahan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara poin penting di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan, walaupun hal ini bukan hanya saat kita sedang melaksanakan saum Ramadan, tapi juga di luar ibadah saum Ramadan, adalah berkaitan dengan asupan makanan kita saat kita menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita saum di siang harinya, boleh jadi kita salat tarawih pada malam harinya. Siang dan malamnya kita membaca Al-Quran, tidak lupa dengan bersedekah, kemudian kita berbuka dan sahur. Tetapi jika ada salah satu di antara asupan makanan yang masuk ke dalam perut kita dalam keadaan kita berpuasa ataupun tidak, maka sesungguhnya amalan tersebut adalah amalan yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah itu thayyib, bersih, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih. Berkaitan dengan hal ini jemaah sekalian, hal yang harus kita bersihkan adalah baik itu berkaitan dengan hati ataupun berkaitan dengan amal-amalan kita. Berkaitan dengan hati adalah bersihnya jiwa seseorang dari kesyirikan kepada Allah. Bersihnya hati adalah menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sebelumnya
kepada rasul-rasul sebelum kalian. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Wahai para rasul, makanlah di antara kalian adalah makan yang baik-baik. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian makanan yang baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepada kalian. Dan kata Abu Hurairah, jemaah sekalian, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilur safara. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang sedang mengadakan perjalanan panjang, yang kemudian menggunakan pakaian yang bersih, rambut yang rapih, tetapi karena lamanya dalam perjalanan, rambutnya menjadi gimbal dan pakaiannya menjadi kotor. Aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Maka suatu hari kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkatkan kedua tangannya, karena dia mengetahui doa orang yang safar adalah doa yang mustajab. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Orang itu kemudian mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram. Dia berdoa kepada Allah sambil menyebut namanya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang ia makan didapatkan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya didapatkan dari cara yang haram. Wa malbasuhu haram. Bahkan pakaian yang ia pakai, yang ia gunakan didapatkan dari cara yang haram, atau sebagiannya didapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Semuanya penuh dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita? Jamaah sekalian, ya mereka Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah adalah suci, Allah adalah bersih. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kesucian hati, tapi juga kesucian fisik kita. Kesucian hati sebagaimana tadi disebutkan adalah bersihnya seseorang dari kesyirikan kepada Allah. Andaikan dia terjatuh, maka dia adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Dia menghadap kepada Allah dengan ibadah yang penuh dengan keikhlasan di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah suci yang berkaitan dengan fisik kita. Salah satunya adalah asupan makan. Ketika Al-Hafidz Ibnu Mardawi menceritakan hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana agar kemudian doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau menginginkan doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan makanan yang engkau makan ke dalam perutmu. Karena barang siapa seseorang yang makan satu kali makan, maka selama 40 hari amalan-amalannya tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini memberikan pelajaran dan faidah kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah bahwa makanan yang haram itu akan memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada doa-doa kita di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi kita mengatakan kepada Sa'ad, atib bat'amaka takun mustajab dakwah. Beliau mengatakan bahwasanya makanlah makanan yang baik, karena niscaya doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Umar pernah mengatakan, barang siapa seseorang yang membeli pakaian, barang siapa seseorang memberi pakaian dengan harga 10.000 dirham, dan kemudian ada salah satu bagian dari dirham yang ia belanjakan, yang ia belikan, ya, dengan cara didapatkan dari yang haram, maka pakaian itu tidak pantas untuk dia pakai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita datang ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik salat 5 waktu, salat Jumat, salat sunat, atau yang lainnya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, jika ada sandal yang kita gunakan, jika ada pakaian yang kita pakai, jika ada sebagian dari harta yang haram masuk ke dalam perut kita atau dipakai dalam diri kita, jamaah sekalian, maka amalan ibadahnya akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena Allah itu thayyib, Allah itu bersih, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali amalan ibadahnya ya dalam keadaan bersih, terutama diantaranya adalah jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kelak pada hari kiamat, apa ancaman orang-orang yang memakan makanan yang haram di dunianya? Rasulullah mengatakan, man nabata luhmata minas suhti fannaru aula bih. Barang siapa seseorang yang tubuhnya tumbuh besar dari perkara yang haram, fannaru aula minhu, maka neraka itu lebih utama baginya untuk didapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita mengatakan la tuqbalu salatu bi ghairi tuhur. Salat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Wala shadaqatun min gulul, bahkan kemudian sedekah yang dia sedekahkan tidak akan diterima di hadapan Allah jika sedekah yang dia berikan dari perkara yang haram. Man tasaddaqa malan haraman, barang siapa seseorang yang mensedekahkan dari harta yang haram, bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi dosa setiap saat yang dia akan dapatkan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekedar saling mengingatkan di antara kita. Di saat Ramadan penuh dengan amalan ibadah, di saat Ramadan kita bercapek-capek melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka mari kita bersihkan lisan kita, bersihkan tangan kita, dan bukan hanya membersihkan lisan dan tangan serta kaki pandangan kita, tapi hal yang tidak kalah penting adalah membersihkan makanan-makanan dan minuman-minuman serta pakaian yang kita pakai saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersusah payah kita beribadah kepada Allah, bangun di sepertiga malam untuk melakukan ibadah sahur, siang harinya dia berpuasa, siang dan malamnya dia baca Al-Quran, tapi salah satu di antara asupan makanannya, salah satu di antara pakaian yang dia pakainya didapatkan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan menerima doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, semoga Ramadan ini adalah menjadi ajang untuk membersihkan ruh kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan fisik kita. Dan salah satu di antara puncak untuk membersihkan fisik kita adalah puncak akhir Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menjaga amal-amalan ibadah penuh dengan keikhlasan, jauh dari perkara-perkara yang haram, dan kemudian kita dekat dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena halal dan haram adalah sesuatu yang akan nanti ditentukan pada hari kiamat di mana kita akan berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajazundahu wa hadzal mal ahzaba wahdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak ibadah di saat kita berada pada bulan Ramadan adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan inti, puncak dari ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, barang siapa yang beribadah pada malam hari itu dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang dia laksanakan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita diberikan kesempatan dan kekuatan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga malam-malam di 10 akhir Ramadan. Jika dia mampu, maka beribadah selama 10 hari di masjid tanpa kemudian keluar untuk melaksanakan i'tikaf. Dan jika tidak mampu, datanglah di malam-malamnya untuk mendapatkan ibadah dan keutamaan malam hari. Dan jika tidak mampu di setiap malam, paling tidak di malam-malam ganjil, mari kita hidupkan rumah-rumah Allah dengan penuh ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.